Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Warno bersama gue Dusan. Di video kali ini kita akan di serangkaian video nanti kita akan bahas mengenai cara mendeteksi anomali pada network. Oke, jadi sebelum kita masuk ke di bagian how to deteksinya pakai Python hands on, gue mau bahas sedikit dulu tentang network anomaly detection atau pendeteksi anomali pada sebuah jaringan. Yang pertama yang bakal gue bahas adalah network anomaly detektornya itu sendiri. Nah, jadi mendeteksi anomali pada jaringan itu research-nya cuma lumayan tinggi ya di bidang cyber security, karena banyak pendekatan yang bisa dilakukan, banyak juga improvement yang bisa ditingkatkan dengan berkembangnya teknologi. Jadi research-nya cukup tinggi si network anomaly detection ini. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya network anomaly detection ini merupakan bagian dari bidang keamanan atau proteksi, gitu. Proteksi dari suatu jaringan. Nah, jaringan ini kan juga penting ya untuk kita amankan. Si network anomaly detection atau alatnya nanti adalah detektor. Itu tidak sebatas kita mengidentifikasi dan melakukan aksi atau melakukan pencegahan terhadap suatu serangan pada jaringan, tapi juga bisa ditingkatkan ke arah fraud detection atau anomali ya, seperti yang akan kita bahas. Dan kita bisa juga melakukan identifikasi profil user yang compromise. Jadi misalnya user-user kita ada yang terkompromise, itu mungkin bisa kita deteksi. Caranya seperti apa? Kita bisa melihat behaviornya sih. Behavior, kalau dilihat dari behaviornya dia termasuk anomali, itu bisa jadi user-user yang sudah terkompromise itu kan bisa diidentifikasikan sebagai user yang sudah kompromise karena melakukan hal-hal di luar hal normal. Seperti itu. Pendekatan mengenai deteksi anomali pada jaringan ini ada dua. Yang pertama adalah deteksi menggunakan signature base. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak antivirus ya cara kerjanya. Dia itu membangun sebuah knowledge base dari sebuah signature serangan ya. Jadi signature serangan atau ciri-ciri khusus dari serangan pada sebuah jaringan. Nah, biasanya serangan-serangan yang udah pernah terdeteksi sebelumnya itu yang dijadikan sebagai knowledge base dari signature. Nah, aplikasinya adalah dengan menggunakan sebuah sistem alert atau sistem peringatan, alert system, kayak semacam notifikasi berdasarkan signature attack yang terdeteksi. Jadi tertrigger gitu ya. Ketika ada signature kita yang tertrigger atau terdeteksi di jaringan, dia akan melakukan alarm atau memberikan notifikasi gitu. Tapi ada kelemahannya. Kalau yang berdekatan menggunakan signature base ini adalah dia ini harus selalu update. Jadi knowledge base signature-nya itu harus kita update terus menerus. Dan kalau sekali aja kita miss atau misalnya nggak update signature-nya, kita bisa kecolongan atau serangan-serangan baru misalnya zero days gitu, kita tidak bisa menangkalnya atau kita tidak bisa mendeteksinya. Ancamannya ya cukup serius. Jadi kita setiap serangan-serangan baru ketika kita nggak update, ya kita kecolongan terus sistem jaringan kita. Bagaimana solusinya? Solusinya ya kita pakai pendekatan yang kedua, yaitu deteksi anomali. Jadi deteksi anomali ini dihadirkan untuk mencegah kekurangan dari yang signature base. Jadi signature base itu tidak bisa kita pakai sendiri, walaupun itu masih cukup efektif ya. Tapi kita harus perlu mengeluarkan skema atau pendekatan yang lain untuk menutupi kekurangan dari signature base. Nah, di deteksi anomali ini
kita menganalisa kebiasaan dari suatu traffic di jaringan kita ya, di jaringan kita sendiri. Biasa disebut sih network traffic behavior kalau misalnya di jurnal-jurnal. Nah, kita mengidentifikasi behavior atau kebiasaan dari jaringan ini sebagai behavior normal. Jadi mana aja yang behavior normal di jaringan kita. Misalnya jam kerja 8 sampai jam 4 itu mungkin peaknya antara sedang sampai tinggi. Nah, sedangkan di luar jam itu mungkin agak sedikit menurun atau sangat menurun drastis karena pegawai semua keluar. Nah, itu bisa kita identifikasi sebagai yang namanya behavior normalnya. Nah, sebaliknya aktivitas di luar itu gitu ya, kita bisa sebut sebagai anomali. Jadi ketika misalnya di jam 12 malam gitu ya, ada peak tinggi gitu. Atau misalnya ada user profile masuk ke jaringan, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Mengakses suatu host atau mengakses suatu server tertentu jam 12 malam gitu misalnya. Dan kita confirm kegiatan sysadmin tidak ada di jam segitu gitu. Nah, itu kan sebuah anomali. Nah, yang kayak gini nih yang bisa menutupi kelemahan dari signature based karena dia melihat kebiasaan normal dan kebiasaan di luar normal. Jadi ketika ada misalnya signature based nggak bisa mendeteksi suatu serangan. Nah, serangan yang baru ini kemungkinan bisa kita deteksi karena itu kita masukkan ke dalam anomali. Maksudnya adalah ini serangan ini nih, aktivitas ini nih nggak biasa gitu loh. Nah, itu kita bisa melakukan aksi ya terhadap anomali-anomali yang sudah kita kenali gitu. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi anomali? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita coba bisa identifikasi dari aktivitas jumlah koneksi dari dan ke suatu server atau host ya. Nah, yang kedua juga kita bisa lihat remote access yang tidak biasa pada suatu port atau pola traffic lainnya yang mencurigakan. Jadi pattern dari traffic itu kita analisa ya. Misalnya biasanya kalau user profile ini aksesnya paling ke server A, B, C. Tapi kok user profile ini tiba-tiba dia kontak ke server D ataupun malah dia kontak ke server di luar jaringan kita atau dia buka port yang kita tutup atau portnya itu tiba-tiba terbuka, dia akses lewat sana, kita bisa baca itu trafficnya, polanya, patternnya. Nah, atau peak traffic ya, atau puncak traffic yang tidak biasa pada waktu tertentu. Nah, ini yang saya bilang, di luar jam kantor peaknya kok tinggi. Nah, ini bisa jadi kita masukkan ke dalam anomali. Nah, yang keempat, ini bisa juga kita identifikasi sebagai anomali. Kita kenali penggunaan bandwidth yang tinggi pada suatu host, server, atau subnet atau network tertentu. Jadi misalnya kita punya host, kita punya server di misalnya entah itu IP publik atau hanya private aja, kok tiba-tiba nyedot banyak bandwidth gitu. Kita bisa kenali dia sebagai anomali, takutnya dia melakukan download suatu CNC server atau misalnya dia malah upload ke suatu host gitu kan, gitu bisa kita identifikasi sebagai anomali karena misalnya dia komunikasi ke server-server yang tidak kita kenali atau tidak kita kenali sebagai server yang kita kuasai. Nah, hal-hal ini bisa menjadi dasar sebagai penentuan behavior mana yang di luar kebiasaan dan mana yang normal ya dari beberapa konteks aktivitas ini. Nah, berdasarkan hal-hal yang kita identifikasi ini, kita bisa membuat sebuah semacam filter ya, atau membuat sistem alert atau sistem peringatan, notifikasi gitu, sesuai dengan filter yang kita bangun. Filternya itu ya tentunya antara anomali dan tidak anomali. Maksudnya yang biasa dan yang aktivitas yang anomali. Filternya itu aja, 2 itu aja. Karena sekali lagi ini untuk menutupi kekurangan dari signature base. Nah, dengan adanya sistem peringatan itu, kita juga bisa memberikan sebuah aksi tentunya ya. Jadi kayak IDS misalnya. Kita kan juga nggak cuma monitoring gitu. Kalau IDS detection, kalau IPS kita kan pakai aksi gitu ya. Kita juga bisa melakukan aksi dari sebuah filter yang kita gunakan itu.
Misalnya ada anomali, kita mau ngapain nih? Kita bisa block atau drop, deny, dan hal lain sebagainya. Mana yang kita drop, mana yang kita allow, mana yang kita deny, mana yang kita teruskan ke jaringan kita, itu bisa kita buat filternya pada sistem keamanan jaringan kita. Dan sebagai admin sys ya, atau misalnya admin jaringan, kita juga perlu melakukan update. Nah, misalnya filter kita anomali dan normal dan tidak anomali ini perlu kita update. Terdapat misalnya ada behavior baru gitu yang perlu kita identifikasi sebagai hal-hal yang normal. Takutnya nanti ada hal yang sebenarnya normal karena kita belum update, jadi dia diidentifikasi sebagai anomali gitu. Contohnya seperti apa? Kalau saya gambarkan, misalnya ada user baru gitu ya, ada pegawai baru, katakanlah X misalnya. Si X ini dulu nggak ada user profilnya, tapi karena dia baru gitu kan, kita harus menambahkan bahwa aktivitas si user profil X ini adalah normal, bukan anomali. Jadi ketika dia melakukan akses suatu server host gitu ya, atau misalnya perangkat jaringan, kita mengenali dia sebagai suatu aktivitas yang normal, jadi tidak terblok gitu. Karena kasihan juga misalnya kita tidak update dan behavior baru itu menjadi terhambat gitu misalnya. Jadi tidak bisa dilakukan suatu aktivitas tertentu dari si profil si X ini. Nah, tentunya ini contoh aja. Masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita kenali sebagai anomali maupun tidak anomali gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait pendahuluan tentang deteksi anomali pada jaringan cukup. Next, gue akan coba bahas mengenai IDS, HIDS, NIDS. Nah, itu nanti kita lihat apa pengertiannya, perbedaannya apa, fungsi-fungsinya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. Kalau bermanfaat, silahkan di-like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno supaya kalian dapat informasi menarik lainnya. Dan juga tekan tombol loncengnya kalau kalian perlu notifikasi atau sistem alert ketika Profesor Parno upload sebuah video baru. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.